Apa kabar Mirsa? Kita berjumpa dalam tayangan liputan kunjungan kerja DPR RI. Pemirsa, dalam rangka persiapan menghadapi libur Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 lalu, Komisi 5 DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 7 sampai 9 Desember 2017 lalu. Bagaimana laporan selengkapnya? Kita ikuti liputannya berikut ini. Kunjungan kerja spesifik Komisi 5 DPR RI dipimpin anggota Komisi 5 DPR Rendy Afandi Lamajido. Turut hadir anggota Komisi 5 DPR Hamka Bako Kadi, Andi Iwan Darmawan Aras, Mahfudz Abdurrahman, Nur Hasan Zedi, Neng EM Marhama Zulfahis, dan Fatmawati Rusdi. Tim Komisi 5 DPR RI didampingi perwakilan Kementerian Perhubungan, BMKG, Basarnas, Sekretariat Komisi dan tenaga ahli, serta kru TV Parlemen memulai agenda dengan meninjau Pelabuhan Laut Hubungan Internasional Bitung yang terletak di Kota Bitung, Sulawesi Utara, dan disambut oleh Direksi PT Pelni dan jajarannya, Direktur Utama PT Pelindo 4 dan jajarannya, Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Bitung dan jajarannya, serta perwakilan pemerintah Kota Bitung. Anggota Komisi 5 DPR RI Rendy Lamajido menyampaikan maksud dan tujuan dari kunjungan Komisi 5 DPR RI ke Sulawesi Utara, yaitu dalam rangka peninjauan sarana dan prasarana menghadapi libur Hari Raya Natal 2017 dan Tahun Baru 2018. Komisi 5 DPR RI ingin memastikan baik operator maupun sarana dan prasarana yang digunakan sudah siap dan layak pakai untuk meminimalisasi bahkan mencegah terjadinya kecelakaan yang dapat merugikan masyarakat. Dan kejadian seperti tahun lalu, untuk bisa mengurangi hal-hal yang bisa menghambat kepentingan masyarakat. Dalam rangka pengawasan terhadap persiapan sarana dan prasarana transportasi untuk menghadapi Hari Raya Natal 2017 dan Tahun Baru 2018, ketiga provinsi, yaitu Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Sumatera Utara. Kebetulan Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Bitung, Sulawesi Utara, Weku Frederick Karuntu menyampaikan, menghadapi peningkatan penumpang saat libur Natal 2017 dan tahun 2018, pihaknya telah menerapkan langkah dan aturan tegas terhadap nahkoda dan kapal sesuai standar keselamatan. Salah satunya melakukan ram cek. Weku menegaskan, bila ada ketidaksesuaian saat pemeriksaan kapal, maka Syah Bandar Pelabuhan tidak akan menerbitkan surat izin berlayar. Penumpang maupun kapal barang. Memang terlebih terfokus kita kepada kapal penumpang, juga ada perhatian khusus dari kami sebagai penyelenggara keselamatan pelayaran untuk dapat diketahui kepada anggota dewan yang kami hormati, mengantisipasi angkutan Natal dan Tahun Baru sesuai instruksi daripada Menteri Perhubungan melalui Bapak Dirjen Perhubungan Laut, kami telah melakukan uji petik atau ram cek pada kapal-kapal, terutama juga kapal-kapal penumpang yang sudah kita mulai dari akhir bulan November. Kapal Roro Gorango dari PT HSDP memang ada beberapa catatan, namun sesuai standar keselamatan, begitu kita melakukan pemeriksaan ada kategori major, minor, dan observasi. Sejauh ini kami tidak menemukan temuan yang sifatnya major. Dalam pertemuan tersebut, anggota Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Darmawan mengingatkan PT Pelni dan Pelindo 4 untuk menyiapkan langkah dan armada tambahan dalam mengantisipasi lonjakan penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Bitung sehingga penumpang tidak ada yang berdesakan. Lonjakan penumpang yang kemungkinan terjadi di hari Natal dan Tahun Baru itu sudah memadai atau belum jumlahnya. Karena apabila jumlah armada tersebut kurang, tentunya nanti akan ada kemungkinan sedapat mungkin berdesak-desakan atau ada hal-hal yang bisa cenderung dipaksakan supaya, karena masyarakat biasanya nggak bisa sabar Pak, mereka tetap mau jalan ataupun apa, walaupun ketersediaan
layanan dari Pelni itu terbatas gitu. Nah itu yang mesti saya harapkan bahwa dari pihak PT Pelni sendiri harus memiliki data yang cukup bahwa berapa jumlah armada yang dibutuhkan untuk mengakomodir kelonjakan penumpang tersebut. Yang kedua, dengan Perindo sendiri bahwa untuk terminal penumpang tadi Pak, kalau saya nggak salah dengar Bapak sudah menyampaikan bahwa jumlahnya 1.800 untuk terminal ini penumpang. Andi Iwan juga meminta Basarnas selalu siap dan tanggap jika terjadi kecelakaan kapal setelah berangkat dari Pelabuhan Bitung. Komisi 5 DPR RI dan seluruh pihak berharap selama arus mudik dan arus balik saat libur Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 dapat zero accident. Hal ini angka itu sudah memadai atau tidak. Kalaupun belum, berarti kita minta kepada baik itu Perindo ataupun Syah Bandar bagaimana caranya memberikan fasilitas tambahan dalam menghadapi hal-hal tersebut. Terkhusus buat Basarnas mungkin sekalian Pak saya sampaikan yang terpenting juga bahwa kita berharap bahwa Basarnas tidak bekerja apa-apa nantinya seperti kata Pak Syah Bandar, tetapi yang namanya kita harus selalu siap payung sebelum hujan. Hal yang terpenting adalah bagaimana masalah personil maupun peralatan-peralatan Basarnas itu apakah cukup memadai atau tidak dalam hal menghadapi Natal dan Tahun Baru ini juga. Dan tentunya di penghujung tahun biasanya cuaca ini sedikit lebih ekstrim dibanding sebelumnya. Jadi mungkin itu saja pimpinan, yang ringan-ringan saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Hamka Bako Kadi mengingatkan perlunya mengutamakan pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh sistem dan subsistem pelayanan secara terpadu, mengingat arus mudik dan arus balik saat libur Natal dan Tahun Baru adalah kegiatan tahunan, sama seperti saat Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu, diperlukan kerjasama yang baik dari seluruh pihak terkait agar dapat mencegah terjadinya kecelakaan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Semua perangkat sistem yang digunakan untuk mengendalikan kegiatan operasional, pemulangan dan kedatangan masyarakat yang melaksanakan mudik ini, itu sudah harus dikontrol dengan baik. Saya tidak mau, Komisi 5 tidak menghendaki apabila terjadi kecelakaan atau terjadi sesuatu, saling tunjuk-menunjuk. Anggota Komisi 5 DPR RI Neng EM Marhama mengatakan, libur Natal dan Tahun Baru pasti dimanfaatkan masyarakat untuk pulang merayakan Natal atau sekedar berlibur. Sehingga akan terjadi lonjakan penumpang yang harus diantisipasi para operator transportasi laut. Untuk itu, Syah Bandar Pelabuhan harus benar-benar mengecek secara langsung kondisi dan kelayakan kapal sebelum berlayar. Apabila ada kapal yang dalam masalah atau tidak memenuhi standar keselamatan, Syah Bandar Pelabuhan jangan memberikan surat izin berlayar. Dengan hanya mengeluarkan surat edaran, tapi juga Syah Bandar misal kalau ke pelabuhan dia harus mengecek kapal satu persatu, apakah ini sudah sesuai dengan standar keselamatan atau tidak, mesin-mesinnya dicek juga, terus kemudian juga para nahodanya seperti itu, kemudian standar keselamatan kayak pelampung dan sebagainya itu ada atau tidak. Jadi hal-hal yang seperti itu juga harus dicek, tidak hanya sekedar ngeceknya dari sisi misalkan surat edaran ini mereka laporan sudah, misalkan tidak hanya sekedar melalui, tapi juga cek secara langsung seperti itu. Selain mendatangi Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, tim kunjungan Komisi 5 DPR RI juga mendatangi kantor PT Jasa Marga Manado Bitung untuk mengetahui perkembangan pembangunan ruas tol Bitung Manado. Setelah itu dilanjutkan menuju Bandara Internasional Samratulangi Manado untuk memastikan kesiapan angkasa pura dan otoritas bandara dalam menghadapi lonjakan penumpang saat libur Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 di Bandara Samratulangi. Anggota Komisi 5 DPR RI Randy Lamajido menekankan agar otoritas Bandara Samratulangi Manado berani bersikap tegas terhadap maskapai yang tidak memberikan pelayanan yang baik kepada penumpang, terutama yang terkait dengan keterlambatan atau delay. Kita harus meminimalisasi. Kalau tahun lalu ada beberapa insiden, ya tahun ini kalau bisa diusahakan tidak ada lagi insiden. Kalau tahun lalu masyarakatnya delaynya sampai 4 jam, 5 jam, tahun ini tidak ada lagi 4 jam, mungkin 1 jam aja. Saya kira itu yang terus kita pantau, sehingga teman-teman direktur bandara juga saya sudah peringatkan tadi
untuk tidak segan-segan menindak maskapai yang seenaknya menelantarkan penumpangnya. Adapun anggota Komisi 5 DPR RI Neng EM Marhama menyampaikan, sebagai bandara internasional, di Bandara Samratulangi Manado bukan hanya ada penerbangan nasional dan internasional yang reguler, melainkan juga penerbangan internasional yang insidental. Hal itu harus dapat diantisipasi Angkasa Pura I dan Otoritas Bandara Samratulangi Manado, termasuk fasilitas dan standar keselamatan, sehingga tidak berdampak pada penerbangan lain dan berpengaruh pada kenyamanan penumpang. Neng EM juga meminta otoritas bandara memastikan setiap maskapai menyiapkan armada yang cukup untuk mengangkut para penumpang termasuk armada tambahan. Neng EM juga menghimbau Kementerian Perhubungan tidak mempersulit perizinan bagi maskapai yang mengajukan penerbangan tambahan saat libur Natal 2017 dan Tahun Baru 2018. Yang dulu mungkin lebih banyak di laut gitu, sekarang ke udara itu tambah banyak sama darat. Nah, otomatis pasti akan penuh terus. Nah, mungkin harusnya nambah armada. Nah, cuman kalau untuk nambah armada itu tergantung perusahaannya, misalkan Lion atau Garuda atau ini misal khusus untuk ini. Mereka prosedurnya harus mengajukan izin kepada Kementerian Perhubungan, dan kita berharap kepada Kementerian Perhubungan kalau misalkan ada yang mengajukan untuk itu, karena ini juga dalam hal pelayanan saling membantu, jadi segera ditangani, diberikan izin seperti itu. Anggota Komisi 5 DPR RI Hamka Bako Kadi menekankan, Kementerian Perhubungan selaku regulator harus bertindak tegas memberikan sanksi kepada para operator yang melanggar dan lalai saat menghadapi arus mudik dan arus balik selama libur Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan karena faktor teknis. Seluruh pihak yang memiliki peran dalam pelaksanaan arus mudik dan arus balik tersebut harus mampu membangun koordinasi yang baik di bawah pengawasan Kementerian Perhubungan. Di sisi lain, Hamka meminta para BUMN di bidang jasa transportasi tidak mengesampingkan pemberian pelayanan kepada masyarakat atau public service hanya karena fokus mengutamakan standar keselamatan dan kelayakan armada. Semua yang melanggar aturan harus diberi sanksi. Ya. Even persoalan kecil harus diberi sanksi. Berarti pimpinannya yang tidak beres, tidak mampu mengendalikan sistem dan subsistem yang ada di dalamnya, karena ini sudah terorganisir dengan baik, sudah ditata dengan baik, sisa dilaksanakan dan dikontrol apakah berjalan dengan baik. Tapi Anggota Komisi 5 DPR RI Neng EM Marhama juga menekankan pentingnya pelayanan publik dengan memberikan kenyamanan kepada penumpang oleh para BUMN di bidang jasa transportasi selama libur Natal 2017 dan Tahun Baru 2018, baik transportasi darat, laut, dan udara. Apalagi di Sulawesi Utara banyak perusahaan jasa transportasi swasta. Jika BUMN mampu memberikan kenyamanan yang lebih baik, masyarakat akan lebih tertarik memilih dan menggunakan moda transportasi milik BUMN. Yang kita pentingkan tidak hanya sekedar yang penting PSO ya, Public Service Obligation terpenuhi misalkan, tetapi untuk masalah kenyamanan itu yang nomor 2, tidak seperti itu saya kira. BUMN pun itu juga kan diberi, memang selain diberi PMN, diberi modal oleh negara, tapi juga tetap harus mementingkan itu juga kenyamanan, sehingga preferensi pasar bisa dimenangkan oleh BUMN ini, yang mitra BUMN terkait angkutan ini, sehingga mereka bisa kompetitif dengan yang lainnya. Pemirsa, usai sudah kunjungan kerja spesifik Komisi 5 DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara pada Desember 2017 lalu, seluruh temuan, catatan, dan masukan saat peninjauan dan pertemuan dengan para pemangku kepentingan diharapkan memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas infrastruktur di Indonesia. Demikian laporan kunjungan kerja DPR RI kali ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusli Hayanti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada laporan kami berikutnya. Wassalam.